Putri Syabila dari kelas nomor 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Sejarah menurut perkembangannya, 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dan dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat-serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. 105 Masehi. Pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem percetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem cap. Media komunikasi masa lalu. Kentongan. Alat ini sudah ada sejak zaman kerajaan Demak, Surakarta, Gorontalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. B. Daun lontar. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Pada waktu itu surat menyurat hanya terbatas antara kerajaan. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. C. Lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. D. Burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantar surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. E. Prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. F. Trompet dari tanduk hewan. Trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhir kegiatan-kegiatan tertentu. G. Trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadi sesuatu peristiwa agar dapat berkumpul. H. Asap. Asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. I. Serat papirus. Serat papirus digunakan pada tahun 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. J. Piktografi. Piktografi merupakan simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, bahasa yang memiliki makna tertentu. Media komunikasi modern. A. Surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi. Pada masa Kekaisaran Romawi kuno, surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Radio. Ditemukan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887, sekitar 10 tahun kemudian Guglielmo Marconi membuat radio pertama tepatnya tahun 1887. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. C. Televisi. Televisi adalah sebuah alat menangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata lainnya yaitu tele, artinya jauh, dan vision yang artinya tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. D. Faksimili. Mesin faks adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan hasilnya. E. Telepon.
Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Handphone. Handphone biasa juga disebut telepon genggam atau seluler. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler dalam dunia informasi. Handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarannya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lainnya. Komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan 3 orang, yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage.